Selamat pagi dan selamat datang di kelas Tukom. Hari ini saya menjelaskan tentang dimensi. Nah, sekarang saya akan mengajarkan caranya bikin dimensi. Nah, jadi dimensi itu adalah keterangan apa namanya? Keterangan angka yang biasanya ada di dena, tanpa, atau potongan. Nah, dimensi ini pertama-tama harus kita setting dulu. Nah, nyetingnya itu ada di dimensi style. Dim style, dimensi style. Nah, dim style itu dimulai dari ngetik. Nih, D. Bisa langsung DST, keluarnya juga dimensi style, dim style. Jadi boleh shortcutnya klik DST, nah nanti muncul opsi seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada dimensi template ya dengan ISO 25. Cuman kalau kamu mau ngedit, bisa klik new. Nah, ini kamu bikin baru nanti berdasarkan dari ISO yang ini. Nah, atau memodify ISO ini. Jadi kalau mau diedit si yang template itu dari bawaan ini bisa di sini. Gitu. Kalau set current ini kan ada beberapa pilihan nih. Set current ini pada dasarnya dari 3 pilihan ini kayak milih kalian mau dimension style yang mana, yang atas, yang tengah, apa yang bawah, ini milih. Sekarang misalnya kita pakai set current ini, nah sekarang yang aktif ini pakai dimensi style yang ini. Nah, cuman kalau mau ganti override itu menindas sementara dimensi style yang ada, jadi kayak bikin baru tapi nindas yang sekarang lagi dipakai. Kemudian compare ini pada dasarnya untuk membandingkan dimensi style yang ada. Nah, sekarang kita mau bikin baru aja berdasarkan paketnya standar. Nah, jadi pertama kita klik dulu standarnya, lalu buka new. Nih, jadi bisa pakai copy. Muncul nanti otomatis dia kayak bilang, kamu mau ngopi punya standar? Ya, iya. Gitu. Terus ini ada beberapa karakter dimensi. Nah, kita pilih aja yang all dimension. Jadi sebenarnya kita tuh masih bisa milih style yang mana untuk dimensi yang mana gitu. Jadi bisa disetting. Nah, cuman ini kita nggak penting pakai aja semua pakai ini. Tapi in several cases nanti misalkan kamu bikin denah yang melengkung-lengkung gitu. Baiknya sih kalian setting sendiri-sendiri untuk yang lengkung seperti apa, untuk yang vertikal kayak apa gitu ya. Ini kita pakai yang all dimension dulu. Jadi misalnya kita ganti nama, dimensi, latihan, kali ngono ya. Nah, sudah klik continue, nanti muncul halaman settingannya ini di sini. Nah, pertama setelah kamu muncul halaman ini, ada dia berangkat dari template ini gitu, terus nanti ada beberapa pilihan yang bisa Anda lakukan. Nah, pilihan-pilihan yang Anda lakukan nanti munculnya di sebelah sini ya. Jadi misalnya kayak precision, mau sebuntutnya sepanjang apa gitu. Kalau pakai milimeter biasanya sampai 1000. Kalau pakai sentimeter ini, tapi kalau arsitek idealnya pakai milimeter. Jadi ini ya, misalnya gini, gitu. Terus ini mau separatornya pakai titik, koma, atau spasi. Ini kan kembali kepada style negara masing-masing, tapi kita biasanya pakai titik. Gitu. Nah, terus kok langsung ke sini sih? Ya, nggak apa-apa sih. Desimal. Nah, sebenarnya ini kita harus ke lines dulu. Lupa. Ini main di ini aja, primary units. Nah, kita berangkat dari lines biasanya. Ini itu untuk mengatur jenis-jenis garisnya, tipe garisnya, warnanya yang mau kamu pakai untuk didimensi. Nah, kita ikut by block aja. Jadi misalkan ada beberapa jenis dimensi yang mau kalian pisah dengan layer bisa pakai itu. Sorry, by layer. Itu. By block juga boleh kalau mau, tapi biasanya enaknya pakai by layer. Tidak dirubah juga nggak apa-apa, sesuai kebutuhan. Nih line weight ini, nah ini
kalau kalian setting di sini nanti dia ngikut di sini. Tapi kalau kamu bilang by layer aja nanti saya ngubah aja di layer. Nah, itu di sini bisa, ya. Terus ini itu supras ini, nah ini garis panah di antara hurufnya ini, huruf angkanya ini. Mau pakai atau enggak? Bisa enggak, bisa iya, sesuai kebutuhan. Sesuai langgam yang digunakan. Soalnya kan ada yang enggak pakai garis, ada yang pakai. Cuman kita biasanya pakai. Ini ada macam-macam, ada baseline, lupa baseline spacing itu maksudnya dari Gisar ya, coba kita coba dulu. Seingat saya ini itu katanya sama spasi dari bawah ini. Cuman tadi berapa standarnya? Tapi ini nggak signifikan sih munculnya. Terus ini tinggal warnanya by block, extensionnya mau pakai by block atau by layer gitu. Nah ini loh extension garis ini. Nah, ini extension lines-nya. Nah, biasanya ini kalau saya pribadi, saya ngaturnya di sini. Ngatur ini yang paling banyak saya atur. Nah, kenapa saya atur? Karena kaitannya sama ini. Kebablasan. Ini kaitannya sama 0,1 misalnya. Ini kepanjangannya ini loh. Extend beyond dim lines. Dim lines kan ini ya. Dim lines ini extension lines-nya. Nah, jadi kalau ngomongin extend beyond dim lines, mau seberapa jauh dia extend, mau sampai bablas sampai 10 boleh, cuman sing ketok gini toh. Nah, cuman akhirnya sesuai proporsi aja 0,1 atau 0,2 by taste saja terserah. Biasanya ini kesepakatan di kantor sih. Ada yang suka muncul dikit, ada yang bentuknya kayak contrengan gitu bisa. Nah, kalau ini buat yang dari sini. Offset dari sini mau berapa, dia mau memanjang sampai ujung atau tidak gitu. Karena ada yang melayang gitu dia karakternya kalau nggak salah jadi 14. Nah, sorry. Enggak, 15 juga jadi. 0,5. Nah, ini kalau misal mau melayang atau kalau panjang sedikit bisa lebih. Kalau 0 dia nempel, kadang itu gradually saya kurangi sesuai kebutuhan. Nah, saya cenderung kalau dulu biasanya suka yang agak pendek tapi nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Kadang 100% pendek, nah itu disesuaikan aja preferensinya seperti apa. Gitu. Dah, sekarang lanjut ke simbol and arrow. Sorry. Nah, ini itu untuk mengatur jenis garis simbol dan panah dengan yang kaitannya simbol panahnya ujung dan pangkal dimensi itu dan besarannya seperti apa di sini. Nah, ini nanti mau stylenya gimana nih? Mau yang closed field atau yang bundar atau open, sorry. Klik yang bundar jadi mau bundar gini bisa kan, ada kan kayak gini, atau yang modelnya architectural thick ini yang contreng. Nah, ini banyak arsitek yang pakai ini, terserah mau yang mana, mau yang ini, mau yang kotak, mau yang gini, suka. Ini yang kalau yang gambar manual biasanya gini, itu manual arahnya biasanya gini, satu sih thread contreng aja. Terus garis yang ini diperpanjang, ini bisa loh garis ini diperpanjang, mana ya, harusnya bisa. Ini loh extend beyond ticks. Nah di sini nih nanti dia bisa tambah panjang, ding 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 ding.
Coba sih 0,1. Nah kan muncul kan dia 0,5 jadinya apa panjang banget ya? Gila nih. 0,2 gitu misalnya. Nah, tuh kan cakep kan sesuai kebutuhan aja. Masih 8. Nah, ini kalau second mau yang biasanya dia kayak otomatis ngikut kalau atas ganti, bawah ganti, tapi bisa beda-beda kalau mau. Tapi biasanya catut dianggap sama. Kalau mau berubah beda juga bisa sih. Nah, tapi kalau kamu ngubah atasnya dia kalau ini nggak dirubah dia otomatis ngikut. Tapi kalau dianggap barengan aja ya udah dia jadinya barengan. Nah, muncul deh. Gitu. Kemudian leader ini buat nanti yang saya ajarkan. Tapi kalau leader arahnya harus pakai panah sih. Gitu. Arrow size. Nah ini mau sebesar apa? Ini kebetulan kalau nggak pakai arrow jadi nggak kelihatan. Kita balikin lagi pakai arrow ya. Mau sebesar apa arrow-nya? Mau segede ini? Nggak mungkin juga kan. 0,2 kayaknya gede. Oke deh. Mau yang lebih gede, mau yang ngetok gitu misalkan, atau 0,1 gitu bisa. Atau mau yang suka yang langsing, boleh. Ini kan 0,2 gitu. Center marks. Pakai center marks atau enggak? Ini loh. Pakai sih biasanya. Kemudian dimension break. Apa ya? Aku lupain dimension break. Saya lupa dimension break ini apa. Skip dulu aja ya. Maaf. Kemudian, nah ini untuk apa namanya? Ini apa namanya? Lengkung, arc. Mau di atas teks atau di proceedingnya apa ya? Apa ya aku lupa ya. Tapi biasanya kita tetap di sini sih, gitu. Ikut template-nya. Jog angle, radius jog angle apa ya? Oh ini nih kalau kemiri kalau apa ya? Gimana ya? Lupa aku. Kita ganti aja. Ya salah, sorry, modifier. Sama tadi. Nah ini kita masih ngomongin panas sih. Derajatnya kalau ini nih biasanya arahnya kalau pas mau di sini dia mau berapa angle-nya mau seberapa, tekuannya mau seberapa gitu. Ini kayaknya ya ampun kenapa sih refleks pencet enter. Ini ketinggian kalau teks kok di sini aku lupa, ini kayaknya nggak seberapa signifikan. Biasanya ini saya nggak ngedit ini. Nah kita lanjut ke teks. Nah ini yang teksnya yang kadang agak-agak harus kita setting, terutama ketika kalau ketika hurufnya kayak gini nih, misalkan fontnya itu selebar ininya, mau ditaruh di sini atau di atas atau di bawah gitu biar bagus. Ini kita nyetingnya di sini. Ya Allah. Ini buat ngatur style teks, warna, tinggi teks, gitu. Mau warnanya di sini. Nah, bisa kalau by layer, berarti nanti ngikut layer. By block, ngikut by block. Atau ditentukan sekarang di sini juga bisa. Warna merah gitu misalnya. Ini jadi warna merah. Gitu. Terus fill color if necessary. Nah, ini kalau mau tinggi bisa. Gitu. Jadi dia tinggi banget. Nah, tapi gue kayak tadi aja. Nggak usah gede-gede. Aku penasaran 5 jadi seberapa. Ya jadi gede banget kan, tapi kan unnecessary, sesuai kebutuhannya. Kadang ini ngikuti skalanya. Yang biasanya kita ikut skalanya gimana. Untuk vertikal mau di tengah, di atas nih, inilah yang ini ya. Mau tengah, di tengah-tengah ini dipotong, mau di atas atau di luar bisa. Gitu. Ya benar. Di luar atau di sini aku nggak tahu.
atau di bawah gitu. Biasanya sih tengah gitu kan. Horizontal mau di extension line 1 atau extension line 2, over extension line 1 atau over extension line 2. Nah, ini kaitannya nanti sama kamu kalau mau bikin garis vertikal untuk dimensi ketinggian nih, ngubahnya utamanya di sini. Over extension line 1 atau over extension line 2. Nah, nanti saya ajarkan. Nah, ini center. Mau direction-nya ngeliatnya dari kiri ke kanan, apa kanan ke kiri? Bisa diatur juga di sini. Nah, ini offset dari dim lines. Mau align seperti ini. Nah, ini mau tetap ngelihat dengan orientasi melihat atau ngikutin gini. Atau berdasarkan ISO standar. ISO standar itu yang harus arahnya dia apa ya, cenderung ke align with dimension line, tapi ada berubah sedikit. Nah, ini kalau kamu lihat tuh bentuk ininya beda kan, angle joknya di sini beda. Saya biasanya yang ini sih, yang bawah nanti ke sini, yang samping jadinya lurus keluar gitu. Tapi ada yang gini sih, ada beberapa kantor yang kayak gini, lagi-lagi sesuai kebutuhan. Kemudian untuk fit ini untuk mengatur kalau lebar dimensinya terasa terlalu sempit gitu, gimana caranya mau dia menyesuaikan garis atau menyesuaikan teksnya. Nah, ini loh. Ini maksud saya ini tadi, kalau misalkan garisnya kecil banget cuma 1 cm, bahkan lebih kecil daripada ukuran fontnya, dia mau ikut tambah kecil atau mau ikutin panahnya atau aku si dimensinya ngikutin panah atau panah yang ngikutin dimensi gitu, atau nanti dia keluar gitu. Nah, biasanya terserah mana aja sih maksudnya. Ini bisa diatur di sini. Ini primary units, nah, ini decimal degree, precision-nya ini 0,03. Oh, ini angular untuk kemiringan sih. Ya. Kalau angular enggak, sorry, kalau angular biasanya 0. Nggak pakai 0, kemudian scale factor-nya ya segini. Sudah, alternate units nggak perlu. Tolerance, saya rasa ini nggak perlu dia deh. Bisa kalau, tapi saya nggak pernah pakai ini. Udah itu aja. Nah, kalau udah nyeting tinggal pasang deh. Misalnya kalau di sini, sorry, masuk deh. Sekarang terus dimension nih di sini. Nah, inilah maksud saya. Kalau dia terlalu kecil, dia mau di luar apa di dalam. Nah, kayak gini. Nah, gini kalau dirasa fontnya kegedean, ya udah kecilin lagi aja. D, D, S, T. Cus. Ini kok 0,6, ini kayaknya skalanya deh yang kekecilan. Jadi, tak gedein aja. Skala bangunannya, kayaknya ini deh. Jadi kecil banget nih. Tapi benar kok. Nah, ini berarti dimensinya yang harus kita sesuaikan. Mana tadi? DST. Nah, modify. Ini tadi apa namanya ya? Arrow size-nya minta digedein. Teksnya juga. Saya kayaknya nih masalahnya di primary unit nih.
Ini kan tak ganti, ini ngaco. Tadi ini tak ganti ya. Teksnya tak ganti dulu ya. Oh iya, ganti. Sorry. Jadi pusing deh, jadi pusing. Kecilan. Nah, sayangnya ini dia kayaknya skalanya tuh nggak sesuai. Ini 6.000 benar, berarti 60 cm. Kok 6.000 sih? Sorry, ini lagi-lagi ini yang kayak harus di scale lagi. 0,1. Oh ya, benar, 600. Ini kayaknya 60 cm. Nah, tinggal dimensinya kita gedein. Ini kurang harus size-nya tak gedein jadi 2 kali lipat. X-nya juga jadi 0,2. X-nya 0,3. Ini yang aku kok menurutku ini di sini. Ini ukurannya udah oke, tinggal apa namanya, ukuran teksnya deh digedein. Jadi terus apa tadi? Ngikut ukurannya aja sih ternyata. Bener. Oh, teks tak gedein. Teks jadi 1. Kemudian deh, lumayan kan? Loh, 6.000 sih. Jadi dimensinya berapa? Tak pikir dulu. Dia ini harusnya 600. Berarti kalau dikecilin lagi 5,1. Yes. Pasti deh. Dia kecil tempatnya dia ngikut sih skala sih, harusnya yang tak ganti itu sebenarnya di sini kayaknya. Berat baca Z aja langsung aja di sini. Mana ya? Bukan di sini. Primary units. Di primary units. Kalau misalkan
Bukan yang salah. Ya ampun, di sini lah masalahnya. Jadi 6. Oke. Ya. Oke. Saya baru paham nih. Saya baru ingat masalahnya di mana. Oke, jadi kalau 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 pakai ribu ini harusnya nol. Nol. Nah, karena munculnya gini. Nah, sorry, ini bukan ribu. Saya salah. 100 deh. 100. Bismillah. Nah, tapi aku mau uji teori dulu nih. Ini nanti 700 munculnya. Kalau 1 meter. Muncul nggak ya? Teori bentar. Nah, sip, benar. Oke. Ukurannya gini amat ya. Oke. Jadi ini, nah misalkan ini saya mau merubah ya. Saya terus terang senang yang nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang. Ini masih terlalu dekat. Saya rubah lagi di DST. Panjangnya tadi lines-nya baseline spacing extension line yang oh ini sorry offset from origin. Nah, saya suka yang agak berjarak tapi nggak terlalu dekat, kayaknya buat saya kurang jauh sih. Saya senangnya dari sini lah paling. Oke. Nah, jadi ketika saya tarik, nah ada jarak kayak gini gitu. Tapi itu preferensi personal. Kalau lebih suka ya, kalau lebih suka yang apa nempel gitu bisa kembali ke kantong. Kemudian, nah ini kan setelah kamu pasang dimensi harus satu-satu nih. Kadang ini ribet banget, terus harus ngepasin lagi. Kadang tuh nggak pas, jadinya mencele, nggak cakep. Nah, ada caranya. Tak dulu D spasi, dim, misalkan di sini tarik, terus mana ya dimensi ya? Nah, bukan mana ya? Ini dia. Dianotate pakai continue atau baseline, biasanya baseline. Nah, saya misalnya mau continue aja, pokoknya segaris sama dia. Ya udah ngikut nih. Dia ngikut, gak usah ribet-ribet, tinggal ngikutin kayak ini aja. Nah, continue itu maksudnya dia akan ngambil ini keterangan ukurannya akan berdasarkan ini, berdasarkan lebaran di sini, perlebaran yang dia buat. Kalau baseline, misalkan baseline-nya berangkat dari sini, ini nanti itu kayak totalannya dulu ke atas. Tak tunjukin ya. Hapus dulu semuanya. Bisa lagi. Ke bawah, terus saya pilih baseline. Nah, kan dia nanti ngambil dari paling bawah ini, gitu maksudnya.
Nah, cuman ini tuh katut ya, bukan yang ini, salah. Ya ini baseline benar, tapi ada lagi baseline yang satunya. Sebentar ya. Wah, biasanya aku nggak nyambung ya. Karena yang itu vertikal ya. Kok jadi lupa sih. Eling sih. Iya, kok aneh ya? Biasanya karena ini ya, aku jadi bingung. Kok nggak sama ya? Oh, kayaknya harus ada settingan di dalamnya nih yang harus tak sesuaikan dulu dan nggak pusing. Tapi prinsipnya gini, dia ngikutin ke atas gitu, ngambil dari bawah. Biasanya buat ketinggian, nah nanti saya ajarin gimana caranya biar dia nanti nyambung di sampingnya dulu untuk dimensi vertikal gitu. Nah, cuman ini kita pakai yang continue dulu, continue dari sini biar nggak lari-lari posisi dimensinya gitu. Nah, udah. Ini gini aja dulu. Oke. Sekarang saya mau ngajarin caranya bikin dimensi apa namanya? Vertikal. BTW ini kayak masih kurang gede. Harus gede lagi. Lagi ya, dikit lagi. Ya nanti udah sebelum tak copy dimensi ini biar apa namanya? Biar lebih cakep. Lipat oke. Lines-nya juga tak ada lipat. Oke, terus like this, tapi kok kayak kegedean ya. Arrow-nya kegedean. Ya, masih agak kegedean tapi gak apa-apa. Nah, ini saya mau ngajarin yang vertikal. Jadi memang sama pertama-tama kita buat lagi dari apa namanya? Dari awal. Nah, yang dimana kita mulai dari apa ya? Pakai base-nya dimensi latihan biar nanti ukurannya udah sama. Terus klik new. Nah, sekarang mau bikin dikasih nama elevasi bawah dulu. Elevasi atas dulu lah. Salah. Si Bambang. Minta ganti elevasi bawah jadi elevasi atas. Sebentar. Ini dulu. Elevasi atas. Nah, jadi nah untuk settingan ini pertama-tama dari lines-nya ini kita rubah dulu sedikit. Jadi saya pengen pakai garis putus-putus karena dia kan kayak narik dari bangunan gitu. Tak ganti dulu warnanya, just because saya pengen aja. Terus ini bisa diubah. Tapi ini biasanya nggak kelihatan kalau nggak diminta muncul. Kemudian pakai baseline spacing nggak sih? Biasanya ini iya. Nol aja, nolin. Kemudian tak ganti warna
sekian gitu. Nah, terus ini yang paling penting nih. Kita ganti jadi garis putus-putus. Nah, tapi kan di sini nggak ada nih. Klik load, dicari yang dash nih yang mana nih. At ISO yang ini nih biasanya. Strip-strip. Nah, dia nanti jadinya kayak putus-putus. Kemudian saya pilih yang ini. Enggak ini. Oh ya. Nah, si ini juga pilihin sama, jadi kanan kiri nanti yang ini sama-sama orange. Terus line weight-nya biasanya 00, extension lines nih yang ini kan. Jadi biasanya dia ini kan apa namanya? Tipis banget, yang agak tebal yang ini. Makanya ini 0,15, ini 0,00. Tuh. Kemudian ini masih kurang gede sih. Biasanya ada kelewerannya dikit, enggak kurang. Nah, biasanya ada garis ke belakangnya sedikit, jadi ini mau tak tambah. Kemudian offset from originnya ini bisa di nolin kalau mau, karena dia bisa dari garis paling nempel gitu. Tapi kalau mau ditarik mundur jauh bisa ditarik. Nah, nanti saya tunjukkan. Kemudian selanjutnya kita ngerubah simbol and arrow-nya. Jadi di simbol and arrow ini pertama kita ganti arrowheads-nya menjadi dot small dulu. Mana ya dot small? Dot small. Nih. Terus arrow size-nya jadi kecil banget karena sebenarnya ini kadang malah nggak ada garis sih. Cuman ini nggak ada, bisa sih non tarik seret pakai nggak sih, tapi kadang pakai dotnya. Pilihlah yang dirasa relevan sama kebiasaan di kantor masing-masing. Kemudian marknya tetap nggak apa-apa, dimension break-nya boleh tetap kayak gini, nggak masalah. Utamanya sih ganti yang ini. Terus length simbolnya nggak perlu karena nggak pakai length ya. Terus sudah sih kayaknya. Lanjut ke bagian teks. Nah, di teks ini kita prinsipnya sama sih, ini ukuran teks high-nya aja, tapi utamanya di sini nih yang dirubah. Ini yang tadi saya bilang. Jadi outside dan over extension line 2. Nah, dia jadi di atas gini. Jadi nanti kalau kamu tarik garis di pinggir tuh nanti dia munculnya kayak di atas gini loh. Ya, gitu. Udah, setelah itu, nah di fit-nya ini bisa pakai always skip text between extension lines. Jadi biar dia kayak nggak ke mana-mana arah sih. Tapi sebenarnya kalau untuk ini kan kita nggak pakai. Lagi ya. Habis itu masih atas primary unit. Scale factornya sama sih, masih pakai milimeter. Kemudian rasanya udah itu aja. Nah, sekarang setelah bikin elevasi atas, kita bikin elevasi bawah. Elevasi bawah, continue. Nah, ini pada dasarnya semua settingannya sama nih. Lo ada yang kelewat mau gak apa-apa. Ini yang kelupaan. Prefixnya dikasih spasi terus minus. Ini yang elevasi bawah. Nah, sudah. Lupa elevasi atasnya ini yang harus ditambahin prefix.
Mana nih tadi prefix? Nah, prefix spasi plus. Kenapa kasih spasi biar berjarak aja sih dari apa? Dari titiknya. Bukan kebalik, bukan spasi plus, plus spasi. Nah, biar dia nggak nempel sama tulisannya ini. Mau juga kebalik, sorry. Nah, malah minus spasi. Nggak kelihatan tapi harus kasih spasi biar jarak. Nah, biar ada gininya nih. Close. Udah deh. Nah, sekarang langsung deh kita tarik. Nah, tapi kita milihnya yang nih, mulai dari elevasi atas dulu. Kita ambil mana ya, sini ya, sinilah boleh. Terus kita tarik. Loh, munculnya sebelah kiri. Nah, ini kasus. Oh, enggak. Mana ya enaknya ya? Dari kolom lah. Sebenarnya dari 00 harusnya. Nolnya ini mana nih, nggak jelas. Oh, di sini nolnya. Kasih garis bentuk C lah. Terus mana tadi? Dimensi, sini, 00-nya di sini ternyata. Kemudian kita tarik sampai mana ya enaknya ya? Dari sampai balok lah. Maksudnya balok apa ya? Ini dia cakep. Sih. Tak bikin garis bantu dulu. Mana dia tadi ya? Lagi. Biar jelas sebenarnya ini menunjukkan apa, ukuran apa. Kita mau ngasih tahu asnya di sini. Ini dia, pas 3.300. Gitu ceritanya. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang pakai baseline lanjut tuh pas di atasnya sampai ke sini misalnya, terus tambah ini. Nah, jadi dia ngukurnya ke titik ini loh. Sini ke atas, baru ke atas, ke atas. Seperti itu maksudnya tadi. Kemudian kalau kita mau lanjut yang ke bawah, kan ini bentuknya plus. Nah, yang ke bawah ganti nih. Kita ganti jadi elevasi bawah. Sama kayak tadi, langsung aja kita ambil dari titik nolnya. Nah, ini challenging, ngepasnya kita suka kadang meleset. Sampai di sini misalnya kita tarik. Loh, kok gini? Si Bambang. Nah, pas kayaknya tarian garis aja nih nggak pas. Sama kayak tadi, lanjutin baseline, misalkan di sini, whenever necessary lah. Tapi kebanyakan jadi nggak kelihatan. Biasanya kalau di sini nanti ada detail pondasi. Terus yang nol gimana? Ya udah, kita tarik aja garis manual. Terserah mau pakai elevasi atas bawah nggak masalah. Kita tarik kayak yang paling dekat ini. Nah, ini yang ini agak-agak manual nih. Sudah taruh sini, terus ini kita geser ke atas. Manual, dia jadi 00. Lalu kita edit, double klik, bisa diedit manual. Nah, ini kita cari. Aduh, mana nih sih dia? Delete. Di sini ada simbol. Nah, dicari yang plus minus ada nggak? Tunggu ya, mana nih plus minus? Ketuk sih. Biasanya plus minus di atas deh. Plus, minus. Oh, ini dia. Oke. Oke, select. Copy. Terus tutup. Kenapa deh ini? Nah, bisa nol aja luar. Ini karena anu aja. Salah.
Nah, wes, beres. Oh, salah. Minusnya belum tak delete. Kok belum tak delete? Harusnya udah ke delete. Ya, oke, udah. Nah, udah deh. Jadi gini. Jadi deh, nah ini garis putus-putus, ini garisnya lurus. Nah, ini kalau yang stylenya memang menurut sampai sana. Tapi ada beberapa yang stylenya dia kayak keputus kan, nggak ketarik sampai sana. Ya udah kita ganti aja nih. Misalnya mana dia tadi line-nya offset from origin-nya iya 10 ano kayak ini banyak nih. Nah, bisa ke sini nih 100 200 atau kayak 300 12 enggak ya? Oke, rasanya 300 oke. Elevasi bawah, elevasi atas juga kita modify. Nah, ini sebenarnya kalau ngomongin offset from origin kaitannya kan sama titik mulainya. Nah, ini kan karena emang karena titik mulainya ditarik jauh, ya udah disesuaikan aja kan udah ketemu apa titik ketinggiannya di mana, jadi kayak nggak perlu worry. Udah deh, wes gini aja. Kemudian setelah itu mau digeser-geser lagi juga nggak apa-apa sih, sesuai kebutuhan. Dah, ini aja. Oke, terakhir ini tak kasih tahu caranya tentang ini ya, lead. Gampang banget, aku sampai izin nggak jadi ngajarin lead karena terlalu mudah. Mudah gitu dong. Dan leader ini intinya kayak panah buat kayak ngasih keterangan apa namanya, keterangan apa ya dia macam-macam sih biasanya kalau ada yang revisian apa gitu biasanya pakai leader atau keterangan atau biasanya pakai keterangan material. Kok ini. Nah, terus M leader. Caranya ketik aja M leader nih ada. Nah, cuman kita mau M leader edit dulu jadi MLE. Nah, singkatnya MLE. M leader edit. No. Oh, salah. M leader style sih. M leader. Muncul dulu M leader dulu. M leader style. Nah, ini dia. Ini yang saya cari. Nah, ini misalkan kalau kita mau bikin baru, seperti biasa kayak tadi, standar. Dan ini ya cuman gini doang yang mau saya cari. Hasilnya mau ditutup tadi nggak apa-apa, cuma nanggung aja. Nah, itu tinggal disesuaikan size-nya. Kalau tadi kan sekitar 100 ya. Anggap aja asumsinya skalanya sama. Terus mau pakai titik-titik atau mau pakai garis lurus gitu sama aja. Mau straight, spline, lengkung gini bisa. Straight. Terus pakai panah atau enggak pakai. Nah, biasanya mungkin ada ingat ya kalau misalnya di potongan ada keterangan material itu kita bisa pakai ini. Tujuannya tuh di sini. Edit ya, perasaan itu doang. Bukannya di situ. Tuh, size. Udah gitu doang sih ini. Teksnya, oh, aku biasanya ngedit ini doang. Maximum leader points bisa lebih, bisa 2, bisa 3. Nah, terus oke, misalkan set current-nya yang ini, copy of standard. Ya, dia biasanya di annotate juga, ini dia. Kalau mau tadi buka yang tadi bisa ketik multi-style leader atau klik ini. Ya, tadi jauh banget. Jangan deh, ini ngaco dia. Ini ya, karena ini ya. Aerohead ini kan ukuran. Oh, sorry, karena anu sih. Coba sih tak bikin jadi satu. Apakah dia tampil lebih masuk akal? Sama aja sih. Coba deh, kita coba dulu aja. Multi leader. Ya, pas ini.
terus kayak material. Ini misalkan apa, kayu apa gitu. Udah. Tuh. Mana nih? Jadinya. Terus oh, enter. Ini misalkan tali ikatan angin. Plafon aja lah, plafon. Plafon. Enter atau spasi, misalnya udah selesai ngambil titiknya. Plafon. Plafon. Gypsum. Gypsum board. Lah, pas ini ikutan aja. Nah, udah. Nah, cuman dia kecil banget nih fontnya. Ini yang aku tadi mau pengen ganti font kok nggak ada. Kayaknya di skala deh. Atau di sini settingannya ya. Sebentar, saya penasaran. Harusnya di sana ada, cuman saya nggak yakin. Apa di skala ya? Ada skala nggak sih di sini? Lead format, terus size overhead-nya, landing site scale. Ini dia. Ini harusnya sih. 2. Oh, sorry. Soalnya. Apa yang akan terjadi? Nah, sip. Itu dia ternyata. Tapi nggak sampai 100. Saya rasa ini seperempatnya oke lah. Berarti 25. Oh, bukan yang ini. Yeah. Modify, jadiin 25 aja. Ini dia. 25 skalanya. Oke, cakep. Ini. Kemudian ini bisa dikopas gini loh. Bisa nggak ya langsung? Sekarang sih online kayaknya ada beberapa sih. Leader. Cuman kayak ngasih panah lagi sih kalau misalnya ada beberapa cabang. Maksudnya gini. Ini tarik ke sini, kemudian tarik lagi ke atas misalnya, tarik ke bawahnya gitu. Bisa gitu. Tapi kan kita nggak butuh itu, biasanya satu aja. Ya kebablasan deh. Si Bambang ini bisa sih remove. Specify, remove lagi, bisa dihapus. Udah deh. Nah, biasanya sebenarnya kalau yang versi manual, dari sini kopas deh. Sini atau gimana, kaca gitu sekali ya. Tapi ini panahnya yang kita perpanjang. Nah, gini. Yang berubah-ubah tuh ujungnya ini. Wing, geser kanan, geser kiri. Tapi posisi ininya sama patahannya tuh biasanya gimana caranya biar sama, biar rapi. Gitu. Udah, sisanya tinggal dikopas aja. Udah itu dong.